Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la kaula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita telah dikaruniai kesehatan setelah kita menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing. Pagi ini Bang Tua Gaul akan menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti akan bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua umat manusia di dunia ini dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebobrokan menuju zaman cahaya Islami, cahaya Islam yang penuh barokah, penuh rahmah. Bapak Ibu sekalian, Bang Tua Gaul akan menyampaikan materi sebagai berikut. Sahabatku sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah, hari ini di tengah suasana yang penuh berkah, di mana hati seolah dipanggil untuk kembali ke asal, ke tempat di mana cinta pertama kita bersemi kepada orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah keajaiban dalam ikatan kasih sayang antara anak dan orang tua yang tak terputus oleh ruang dan bahkan tak terpisahkan oleh maut. Ketika mereka telah tiada, raga mereka telah kembali ke bumi. Banyak dari kita yang bertanya, bagaimana caraku tetap berbakti ya Allah? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingatlah, bakti kepada orang tua bukanlah cerita yang berakhir di pusara. Justru saudaraku, di sanalah kita berbakti yang sejati. Seringkali dimulai dengan cara yang lebih abadi. Ketika doa kita melangit, memecah langit malam, itulah tangan kasih yang kita ulurkan untuk mengangkat derajat mereka di alam sana. Ketika kita menunaikan janji-janji mereka, menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka, saudaraku, dan juga menebarkan kebaikan atas nama mereka, itulah amal jariah yang tak terputus pahalanya. Sebuah aliran sungai kebaikan yang terus mengalir meski sumbernya telah tiada. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa amal terbaik seorang anak adalah mendoakan orang tuanya dengan tulus, dan itulah jembatan cinta yang menghubungkan dunia dan akhirat. Saudaraku, kini
kita berdiri di ambang pintu kemenangan yang agung. Idul Fitri di tanah air kita tercinta, Indonesia. Idul Fitri bukan sekedar perayaan agama, melainkan sebuah tradisi bangsa lokal, perpaduan indah antara ajaran suci Al-Quran dan sunnah Rasul dengan kearifan lokal yang luhur. Saudaraku, lihatlah tradisi kita. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itu bukan sekedar ucapan, melainkan perwujudan nyata dari sabda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan membersihkan hati sebelum bertemu kembali dengan Allah. Tradisi mudik, perjalanan ribuan kilometer dari pulang kampung halaman, adalah cerminan dari perintah Allah untuk menyambung silaturahmi. Saudaraku, dalam tradisi halal bihalal, kita melihat bagaimana perbedaan dihapuskan, ego diletakkan di tanah, dan hati dipersatukan dalam ikatan persaudaraan suci. Saudaraku, semua ini, sahabatku, selaras sepenuhnya dengan ajaran Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta menjaga tali persaudaraan. Sahabatku, tradisi kita di hari raya ini adalah cara kita merayakan kemenangan, mengendalikan nafsu, dan cara kita meneguhkan bahwa Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, yang di Indonesia diwujudkan dalam kehangatan, keramahan, dan persatuan yang tiada tara. Saudaraku, maka mari kita jadikan Idul Fitri tahun ini sebagai momen untuk terus berbakti, baik dengan doa bagi mereka yang telah tiada, termasuk orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, maupun dengan kasih sayang yang tulus bagi mereka yang masih ada. Dan mari kita lestarikan tradisi bangsa ini sebagai warisan yang berharga, yang selalu berpijak pada Al-Quran dan Sunnah-Nya, sehingga setiap langkah kita di hari kemenangan ini menjadi amal yang dicintai Allah dan Rasul. Sahabatku yang dirahmati Allah, silaturahmi bukan sekedar bertemu atau bertegur sapa. Ia adalah jembatan kasih yang memuliakan hubungan sesama manusia. Dan disitulah letak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam menjalin hubungan ini, saudaraku, ada adab-adab mulia yang harus kita jaga, seperti menjaga permata agar tidak pecah dan terbuang sia-sia. Karena jika adab ini dilanggar, saudaraku, jembatan itu bisa runtuh dan berubah menjadi jalan menuju dosa. Sahabatku, mari kita renungkan adab-adab tersebut satu persatu. Yang pertama adalah adab kepada orang tua. Kunci surga di telapak kaki mereka. Bagi mereka, adab tertinggi adalah taat dan hormat, kecuali mereka memerintahkan maksiat.
Pertama, bagi orang tua, adab tertinggi adalah taat dan hormat kecuali jika mereka memerintahkan maksiat. Saudaraku, jangan pernah meninggalkan suara di hadapan mereka apabila mengucapkan kata atau kata-kata yang menyakitkan. Itu adalah dosa besar yang menutup pintu rahmat. Layani mereka dengan lemah lembut, seolah-olah kita adalah anak kecil yang sedang dimanja oleh mereka. Jika mereka sudah tua atau sudah tiada, doa adalah bentuk bakti yang paling agung. Ingatlah saudara, kemuliaan kita di dunia dan di akhirat sangat tergantung pada keridhaan mereka. Saudaraku, sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada. Yang kedua adalah adab kepada saudara. Menjaga ikatan darah yang suci. Hubungan dengan saudara, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, adalah cerminan kasih sayang keluarga yang utuh. Kepada yang lebih tua, hormatilah mereka sebagaimana kamu menghormati orang tua. Dengarkan nasihat mereka, jangan memotong pembicaraan, dan perlakukan mereka dengan penuh penghormatan. Saudaraku, kepada yang lebih muda, sayangilah mereka sebagaimana kamu menyayangi anak-anakmu. Jadilah pelindung dan teladan, jangan sombong, dan bimbinglah mereka dengan lembut tanpa merendahkan. Saudaraku, sahabat Bang Tua Gaul, jangan biarkan dendam atau masalah harta memutus tali persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Selanjutnya, yang ketiga adalah adab kepada guru. Guru penerang jalan kehidupan. Guru adalah orang yang mengantarkan kita mengenal Allah dan dunia. Maka saudara, adab kepada mereka adalah penghormatan yang tak terhingga. Jangan pernah memanggil nama mereka secara sembarangan, apalagi mencela atau meremehkan ilmu mereka. Saudaraku, dengarkan dan ikuti nasihat mereka selama itu baik dan benar. Ingatlah, menghina guru sama saja dengan menghina ilmu, dan itu adalah jalan menuju kegelapan hati. Doakan kebaikan untuk mereka sebagaimana mereka mendoakan kesuksesan kita. Selanjutnya, adab kepada teman, rekan, dan sesama muslim. Saudaraku, menjaga batas dan kasih sayang dalam bergaul dengan teman, rekan kerja, dan sesama muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Adab yang terpenting adalah menjaga batas dan saling menghormati. Saling menghormati, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jangan menyakiti hati dengan perkataan, gunjingan, atau perbuatan. Ingatlah, menyakiti sesama muslim adalah dosa yang berat. Saudaraku, selanjutnya, menjaga batas antara laki-laki dan perempuan.
Ini adalah kunci agar kita terhindar dari zina mata, zina hati, hingga zina perbuatan. Berbicara dengan sopan, jangan berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan hindari sentuhan fisik yang tidak diperbolehkan syariat. Islam memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan demi menjaga kemuliaan diri dan orang lain. Berbuatlah jujur dan amanah. Dalam pertemuan dan pekerjaan, kejujuran adalah pondasi. Jangan berkhianat. Jangan membicarakan keburukan orang lain di belakang atau yang disebut ghibah. Dan jangan menyebarkan fitnah. Ghibah dan fitnah, saudaraku, adalah dosa yang memakan hak orang lain dan sulit ditebus kecuali dengan permintaan maaf yang tulus. Saudaraku, saling memaafkan dan nasihati. Jika terjadi kesalahpahaman, segera perbaiki. Nasihatilah teman dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mempermalukan mereka di depan umum. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, insya Allah, menjaga adab dalam setiap hubungan adalah perisai terkuat. Perisai terkuat kita dari dosa. Ketika kita berbicara sopan, berperilaku hormat, dan menjaga batas-batas yang ditetapkan Allah, kita sedang membangun kehidupan yang diberkahi dan hati yang tenang. Saudaraku semua, mari kita jadikan adab ini sebagai napas kehidupan kita sehari-hari, sehingga setiap pertemuan kita menjadi amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kita dari segala bentuk dosa. Bapak Ibu sekalian, itu semua perwujudan dari rasa cinta, rasa kasih sayang kepada orang tua kita, baik yang masih menemani kita di dunia maupun orang tua kita yang telah tiada. Semoga orang tua kita yang telah tiada selalu mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan ketika masih hidup di dunia, dan mendapatkan tempat di sisinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, saudaraku, di pagi hari ini. Bang Tua Gaul selalu mendoakan kepada saudara-saudara sahabat Bang Tua Gaul di mana saja Anda berada, dengan iringan doa semoga saudara-saudaraku semua selalu sehat walafiat, sehat bugar, dengan penuh rahmat dan penuh hikmah, selalu dalam lindungan dan naungannya. Amin amin ya robbal alamin. Kami akhiri, saudaraku, sampai ketemu lagi di lain hari dan kesempatan di edisi part yang ke-9. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat dari Bang Tua Gaul. Sampai jumpa kembali.